Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pak Pahan. Hari ini hari Senin, tanggal 13 November 2023. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema Yosua. Mari kita mulai. Dadah. Tema kita malam ini adalah Yosua. Kita buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23. Kita buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23. Oke. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kita akan lihat tafsirnya. Tafsir dari surat Al-Maidah ayat 23. Tafsir dari Jubdatut Tafsir min Fatil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Kasikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Tafsirnya berkata begini: berkatalah dua orang, yakni Yosua dan Kalab bin Yufana, dan mereka berdua termasuk dari 12 pemimpin Bani Israel di antara orang-orang takut yakni kepada Allah. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah keduanya termasuk orang-orang yang takut pada kelemahan dan kepengecutan Bani Israel, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, yakni dengan kenikmatan iman dan yakin akan mendapat apa yang dijanjikan kepada mereka berupa kemenangan dan kejayaan. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, yakni pintu negeri yang dihuni orang-orang yang gagah perkasa tersebut. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Keduanya mengatakan ini sebagai bentuk kepercayaan mereka atas janji Allah. Ini keterangan dari saya terhadap Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23. Ini penjelasan dari John Pak Pahan. Oke, ini penjelasan dari saya. Keterangan dari John Pak Pahan surat Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Ini penjelasan dari saya. Surat Al-Maidah ayat 23 ini menunjukkan kepada saya bahwa Allah SWT tidak maha tahu, Al-Quran tidak sempurna, tidak terperinci, tidak teratur, dan tidak tartil. Allah SWT tidak tahu nama dua orang yang sedang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini. Saya ulangi satu kali lagi karena ini sangat penting. Allah SWT tidak tahu nama dua orang yang sedang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini. Jadi terbukti dengan nyata bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna, terperinci, teratur, dan tartil adalah bohong dan dusta besar belaka. Kita buka Al-Quran surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita buka Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang kafir. Kita lihat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Kita lihat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur, dan benar. Ini kesimpulannya. Surat Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna,
Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna, tartil, dan terperinci, mengapa Allah tidak tahu nama dua orang yang sedang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini? Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna, tartil, dan terperinci, mengapa Allah tidak tahu nama dua orang yang sedang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini? Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak maha tahu, dan terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, tidak terperinci, dan tidak tartil. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.